atas nama Putri Asmilani Al, NIM C022157. Saya Iwana, NIM C022158. Saya atas nama Selviana, NIM C022151. Dan saya Bian dengan NIM C02111395. Dan kelompok kami akan menjelaskan tentang rekam ekonomi Islam. Poin pertama adalah sejarah ekonomi Islam. Sejarah ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara fenomena ekonomi berubah dilihat dari sudut pandang historisnya. Analisis dalam sejarah ekonomi dilakukan menggunakan gabungan metode sejarah, metode statistik, dan teori ekonomi, terapan sampai peristiwa bersejarah. Topik ini meliputi sejarah bisnis, sejarah keuangan, dan mencangkup bidang sejarah sosial seperti sejarah kependudukan dan sejarah buruh. Sejarah ekonomi kuantitatif juga disebut sebagai kilometrik. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani dan berarti manajemen rumah tangga. Konsep ekonomi syariah adalah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam sudah ada di Indonesia sejak tahun 1991 bersamaan dengan lahirnya PT Bank Muamalat Indonesia yang disingkat BMI. Ada beberapa pakar yang menjabarkan tentang definisi ekonomi syariah, salah satunya itu Yusuf Snawi yang mengemukakan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi berdasarkan kepada ketuhanan dan tujuan akan kepada Tuhan. Poin yang kedua yaitu dinamika sosial ekonomi klasik. Ekonomi klasik adalah aliran pemikiran ekonomi yang didasarkan pada gagasan bahwa pasar bebas adalah cara alami ekonomi bekerja dengan menghasilkan kemajuan dan kemakmuran ekonomi klasik. Secara umum dianggap sebagai aliran pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi klasik. 1. Pasar bebas akan menghasilkan alokasi sumber daya yang optimal. 2. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam berfungsinya pasar. 3. Harga secara alami disesuaikan naik atau turunnya. 4. Pasar tenaga kerja dalam kesempatan kerja penuh. 5. Total produksi ditentukan oleh penggunaan sumber daya secara penuh. 6. Moneter tidak efektif. 7. Kebijakan fiskal tidak efektif. Poin ketiga yaitu dinamika sosial ekonomi kontemporer. Di masa kontemporer yang ditandai kehidupan modern sekarang ini banyak sekali terjadi perubahan perilaku sosial di masyarakat. Sebab itulah dituntut adanya suatu tatanan hukum Islam yang mengatur perilaku sosial di masyarakat berdasarkan masa kontemporer. Perubahan sosial masyarakat dari masa klasik ke masa kontemporer terlalu membutuhkan perubahan hukum. Di masa kontemporer ini, sosial masyarakat ekonomi dalam Islam misalnya, mereka tidak lagi menerapkan sebagian sistem hukum muamalah yang sebagai hasil pemikiran fatwa ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum disebabkan oleh berubahnya zaman. Faktor sosial tersebut dirumuskan dalam 4 hal, yakni situasi zaman, situasi tempat, sebab keadaan dan keinginan, dan adat atau tradisi. Itulah tadi sedikit penjelasan dari kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.